Manusia yang lebih dekat ke ekuator IQ-nya lebih rendah. Ngono pancen. Yo nyun sewu. Yo IQ-nya lebih rendah. Bentar lagi punah batik sini. Nyun sewu ngomong ya. Kalau Anda dekat sama orang batik, coba diteliti. Berapa BPR yang dibeli sama Cina? Kenapa? Itu mau dihabisin produksi di sini. Wong turunan Nabi wis iso didol dalam tanda petik di sini. Jangan ngomong saya tidak cinta sama Nabi. Saya cinta sama Nabi. Saya cinta pada makhluk Tuhan yang mengikuti Kanjeng Nabi. Karena anak Nabi sesungguhnya, turunan Nabi, kaum Nabi sesungguhnya adalah yang mengikuti Nabi. Darah itu bagian kecil dari perilaku. Gini Mas Abraham, saya ingin sedikit merespon, bertanya ya. Tadi kan ada beberapa kata kunci, misalnya ekuator, khatulistiwa, kemudian balance, kompensasi, akal, betul tadi. Nah, begini, ekuator atau khatulistiwa itu kan wilayah-wilayah yang relatif lebih subur, lebih lengkap. Ekosistemnya sangat majemuk, gampang tukul panganan, tanduran apa wae dadi gitu kan Mas Hanif nggih, wali ya nggih. Nah, kemudian orang-orang yang menghuni bermukim di negeri-negeri ekuator itu kan bisa dibilang nyicil ayem karena panganannya turah-turah melimpah arep gawe tongseng ya iso kan gitu. Nyate bisa, bikin gudeg bisa. Nah, dia punya banyak kelonggaran, nggak harus mikir piye mangan opo, bahane opo. Hingga kemudian peradaban di ekuator itu iso nggawe aneka macam kekayaan lain, kayak batik itu kan kain yang kemudian diwarna dan diproses sedemikian rupa dengan pola-pola yang memiliki makna-makna tertentu mendalam dan tinggi. Juga tembang, juga sastra dan macam-macam. Nah, itu kan kompensasi ya ketika kita hidup di ekuator. Nah, ada kelonggaran, kemudian kita bisa punya banyak waktu dan membuat hal-hal lain yang tersier bahkan. Nah, ada nggak sih kompensasi lain gitu, tanda kutip ya, yang mungkin negatif atau bagaimana untuk kita yang hidup di ekuator? Oh banyak, negatifnya banyak. Pertama Anda lihat, Anda bisa perhatikan sendiri, nggak usah penelitian ilmiah. Anda perhatikan, manusia yang lebih dekat ke ekuator IQ-nya lebih rendah. Ngono pancen. Nyun sewu. Ya, IQ-nya lebih rendah. Jangan ngomong IQ sama dengan bodoh, enggak gitu ya. Saya definisikan IQ. IQ adalah kemampuan berpikir abstrak. That's it. Kemampuan membayangkan. Misalnya gini, tahun 19 awal-awal itu IQ-nya rendah-rendah. Karena yang dihadapi adalah hal real. Kalau ditanyain gini, kamu di sawah kalau didatengin gajah gimana? Ya enggak mungkin, enggak ada. Enggak misalnya, enggak mungkin wis. Itu IQ-nya pasti rendah. Bukan karena dia bodoh dalam melakukan sehari-hari, karena dia tidak menganggap sesuatu yang diimajinasinya adalah hal yang penting untuk bisa diolah lebih lanjut gitu loh. Jadi kemampuan abstraksi dalam satu waktu itu ada berapa banyak, itu IQ-nya naik apa tinggi atau rendah. Nah itu manusia lebih dekat ke ekuator, itu IQ-nya lebih rendah. Kenapa? Karena perlu bayangke adoh-adoh. Batu jadi tanaman nok mikir adoh-adoh lho. Ora ono musim dingin, ora ono batu wis rasa mikir adoh-adoh. Karena bertahun-tahun seperti itu jadilah IQ kita jadi lebih rendah. Efeknya kita jadi makhluk yang lemah dalam tanda petik. Lemahnya gini, karena kita tidak bisa biasa bersaing dengan yang lain. Efeknya bisa dilihat efeknya seperti dingo. Anda pernah dengar dingo? Dingo itu di Australia itu nggak punya anjing. Tapi ketika anjing dilepas ke situ, ngabisin semua. Seperti ada lebah dari semut, ada semut yang naik kapal masuk ke Amerika dari Afrika. Semutnya langsung menguasai. Kenapa? Karena di sana banyak petarung, sering latihan tarung. Jadi ketika dia masuk ke daerah barunya habis. Karena nggak biasa tarung. Itu yang terjadi dengan kita. Kita tidak biasa tarung. Tanya sama ahli yang Jawa, kata dalam kosakata bahasa Jawa asli ya, musuh iki apa bahasa Jawa nih? Kula ini ono. Kita nggak punya konsep musuh kok. Nek satru ono. Satru itu satu momen ribut. Kalau musuh itu selamanya kue musuhku pokoknya, kan gitu. Nggak ada konsepnya.
Aneh itu memang. Saya ngasih tahu Pak Manu. Aku ya, oh peradabannya memang kita tidak punya konsep seperti itu. Bener bener beliau filolog kan gitu. Aku ya percaya wae dia lebih ahli daripada saya. Itu minusnya. Nomor efeknya, kalau kita dihapusi itu gampang. Kan tidak biasa tarung. Kemudian kita belajar hapus-hapusan satu sama lain, goblok, korupsi wae goblok kok. Misalnya kata tadi jangan apa namanya? Ngomong batik. Bentar lagi punah batik sini. Nyun sewu ngomong ya. Kalau Anda dekat sama orang batik, coba diteliti. Berapa BPR yang dibeli sama Cina? Kenapa? Itu mau dihabisin produksi di sini. Dinaikin harganya, dibeli sama mereka, dinaikin standar hidupnya, kemudian mereka nggak bisa nerusin dimodalin sama BPR untuk impor, terus lama-lama produksinya dari Cina semua. Nyun sewu aku ngomong, karena kita tuh bodoh nggak bisa mikir jangka panjang. Bentar lagi, ya, iki engko mlebu TV ya. Kon sing ngerti kuwi do kon teliti jajal. Berapa BPR yang sudah dibeli Cina? Masuk ke dunia yang diimpor dari Cina batiknya udah berapa? Naik grafiknya seberapa? Hitung 10 tahun lagi kemana? Masalahnya aku raiso hadir di mana-mana itu loh, raiso handle makanya. Tapi Anda perlu memperhatikan itu, karena ngomong batik, kita selalu mengenang kejayaan dan kehebatan nenek moyang. Itu peradaban yang bukan kamu bangun. Itu peradaban yang nenek moyangmu bangun, kamu belum bangun apa-apa. Sorry ngomong aku. Heeh toh? Wis bangun apa kowe? Budaya apa yang kamu bangun? Budaya TikTok kok. Budaya Instagram. Aku dulu anakku ngene-ngene iki asu, aku wis mulai mumet asu. Bajigeri mumet aku wis ana iki piye iki. Peradaban apa yang Anda bangun? Jangan ngomong peradaban kita tinggi, hebat banget. Itu nenek moyang yang bikin. Bersyukur kamu punya nenek moyang yang hebat, bukan berarti anaknya hebat. Jadi aku yo takjub amat misalnya langsung hormat, iki anake kae, anake kiai, anake nabi, ora urusan. Kayak mbahmu, kowe piye kowe? Itu makhluk yang berbeda. Kamu punya potensi lebih. Kalau kamu turunan nabi dan kamu sama aku, artinya kamu buruk. Wong mulaimu modalmu lebih baik kok. Kan gitu logikanya. Gue dadine padha wae. Artinya wong turunan nabi wae iso didol dalam tanda petik di sini. Kita semua dadi hormat. Kowe iki lho. Ini semut yang diinvasi oleh yang lain ini, karena nggak berpikir dikit lah. Nek kowe anak mesti luwih ampuh bangane aku. Kowe ora njaluk duit saka aku, kowe ngeki aku duit kudune. Wong turunan nabi kok. Loh, jangan ngomong saya tidak cinta sama nabi, saya cinta sama nabi. Jongko ngetokke hadis. Nek ra karo anake, opo segala macem kayak susu ngono ki mesti. Ya wis monggo lah. Saya cinta pada makhluk Tuhan yang mengikuti Kanjeng Nabi. Karena anak Nabi sesungguhnya, turunan Nabi, kaum Nabi sesungguhnya adalah yang mengikuti Nabi. Darah itu bagian kecil dari perilaku. Itu argumentasi saya. Monggo. Ora setuju ora apa-apa. Saya boleh, kita semua boleh kok bersikap kok. Kalau saya menurut kemudian kamu enggak setuju, berarti saya masuk di konsep nerakamu. Ya ora apa-apa. Neraka sing duwe Gusti Allah dudu ndasmu kok. Kan ngono. Ora urusan, kita sama-sama tidak tahu. Kita sama-sama punya hak sebagai manusia. Aku nggak ngomong menyalahkan mereka. Ya, ini nak dipotong kok jadi dianggap merendahkan. Tak kayak kalimat, saya tidak merendahkan dan sangat hormat pada semua orang yang umat Kanjeng Nabi. Sampai dia dibuktikan bahwa dia tidak pantas dihormati. Ini kita balik neng peradaban kamu yo. Peradaban ini Indonesia seperti itu tadi. Deloki. Aduh, nyon sewu. Saya ngelihatnya di alam. Singa binatang-binatang di Indonesia itu kecil dibandingkan di pulau lain. Artinya kita isolated dan survivalnya memang menjadi lebih kecil secara fisiknya. Itu saya juga membayangkan punya refleksi gini. Jangan-jangan kita juga cilik utake. Enggak terlatih untuk gasruan satu sama lain. Tapi jangan khawatir, seperti kata beliau di sebelah saya ini, iso kok ngapusi gampang ngapusi wong bule.
Itu pengalaman beliau. Karena wong bule akeh sing luwih goblok makane dhek. Dan punya dan punya paling enak kan gini. Wah iki wong desa iki mesti ra ngerti apa-apa iki. Itu posisi paling enak kowe. Paling enak ngapusi iki ngono kuwi karena diremehkan. Indonesia diremehkan iso ngapusi. Indonesia punya potensi luar biasa aja nih. Tapi potensi kuwi lho, makanya durung dadi apa-apa. Potensi terus gitu biyen iki. Kita potensi yang terpendam cukup dalam sampai angel banget le ngeduk gitu loh. Jangan ngomong saya nggak cinta sama Indonesia. Ketika saya ngomong Indonesia, saya juga bagian loh. Artinya aku juga ngelokke awakku dewe. Tapi daya pengen tumbuhnya Indonesia tidak ada yang mengalahkan sekarang. Ngopo? Karena dewe ngerasake loro. Penderitaan orang luar yang jauh dari ekuator itu disediakan oleh alam. Penderitaan kita di daerah ekuator itu disediakan oleh manusia lain. Pada penderitaan. Ketidakadilan dan seterusnya. Kita mulai belajar kok. Saya kedatangan teman-teman dari Singapura kemarin. Ada yang reguler datang ke sini ngobrol karena dia sangat senang sama Indonesia. Senangnya apa? Urip. Indonesia tuh hidup menyala. Ono kumpulan, ono pengumuman sedino Garuda Biru kumpul ribuan orang. Aku nang Singapura lumpuke wong 100 wis setengah mati nek ora dibayar wegah. Dia Indonesia tuh dia melihat di setiap ujung-ujung ada seni, ada kegiatan sebagai manusia itu hidup. Kalau tidak ada perilaku buruk saling makal antar peradaban, Indonesia pasti luar biasa. Problemnya adalah salah satu perang sekarang namanya adalah perang ekonomi. Artinya ada rebutan sumber daya, karena sumber daya berhubungan dengan survival. Sekarang lagi rebutan sumber daya dan kita tidak cukup pandai untuk bisa mengcounter itu. Kalaupun cukup pandai, ora kuat derajat. Karena kenikmatan untuk lebih tinggi itu tadi, kenikmatan turunan, itu sudah dibangun sedemikian rupa. Sepanjang, panjang ini. Aku jelasin kok rumit meneh, tapi kita ada sebuah tendensi untuk menitik beratkan kenikmatan turunan daripada kenikmatan fundamental. Kurang menghargai kenikmatan fundamental, lebih menghargai kenikmatan turunan. Sampai para wali ngomong, wong soleh kumpulono. Itu maksudnya apa sih? Agar nilai kita itu ngikuti mereka. Paling orang naik kumpul bareng, itu yang dilihat berharga itu penglihatan komunal. Gue paham lagi maksud penglihatan komunal ini tadi. Nek kowe gini, yang misalnya yang paling gampang analoginya, duit itu kertas, dikasih gambar. Dia hanya berlaku pada sebuah komunal tertentu. Komunal jenenge Indonesia nek rupiah. Tok gawa ning Hongkong rapayu. Dia hanya menjadi sebuah kertas biasa. Artinya value dari kertas itu datang dari kepercayaan komunal, duit. Nah itu kumpul karo wong soleh misalnya, wis ora peduli duit, lebih menghargai kreweng misalnya. Kowe akan nglumpukke kreweng lebih nafsu daripada nglumpukke duit. Kenapa? Karena itu pandangan sosial. Itu untuk orang-orang dalam tanda petik ya, untuk mayoritas kita yang tidak bisa mudah melihat fundamen. Kita bisa melihatnya dari refleksi orang lain. Aku mencoba bertahan tidak nyemplung ke jeron yang area ini, gue tambah mumet gue engko. Tapi intinya adalah bagaimana kita harus bertahan balik itu tadi. Kita punya sangat banyak kekurangan. Orang Indonesia itu kalau baik kepleset ke naif. Banyak orang Indonesia yang baik, tapi keplesetnya ke naif. Ngono sik ya. Itu kekurangannya wong-wong ekuator. Oke, matur nuwun Mas Sobrang. Ini menuntaskan beberapa penasaran kami. Jadi begitu nggih para potensi-potensi terpendam ekuator. Sing dilalah ya wis nyicil ayem bab panganan nanging kejatahan iki sing ya sak mati ya cukupan lah. Tapi gini Mas Handi Priwalu ya kan teman-teman semua ya. Saya bayangkan jika kita itu sudah kecukupan pangan, kecukupan opo-opo kepenak, gampang golek-golekan opo-opo ki. Ya.
kemudian kita diberikan level kemampuan abstraksi yang tinggi, kaya wong Eropa sing neng Skandinavia sing negara-negara putih tok salju tok gitu. Ini dapi-dapi ngentek-ngentek iki, menangan dhewe ning donya. Cukup mangan, cukup mikir kan, serem juga. Tapi lagi-lagi itu kan skenario-nya Tuhan ya. Alhamdulillah lah ada skenario dramatis seperti itu di muka bumi. Monggo Mas Dani saya kembalikan ke omah dadi hosi. Itu ono jawaban itu sebenarnya. Piye Mas? Gini. Semua modal apapun itu tetap punya potensi. Potensi yang sama untuk menuju ke tinggi yang dimimpikan, majunya peradaban. Itu syarat pertama, syarat siji tok. Punya visi yang sama. Sederhana. Yuk makmur bareng. Kuwi diamini karo bangsa Indonesia selesai, rasa pinter kabeh. Cukup 5% sing pinter. Yuk makmur bareng itu kabeh dicekli kabeh selesai. Kuwi ora iso kok. Barengi kuwi lho sing angel. Makmure dhewe gelem ya. Oke. Aku untuk ngerespon dah Mas. Untuk Mas Abrang tadi kan akal adalah nikmat karena menghasilkan pengalaman. Dan dalam anakal sing mau dicataburi Mas Makmur tadi yang dibaca di ayat 12 itu ternyata ada dan itulah tanda-tanda kebesaran Allah yang bagi yang berpikir. Itu yang ke-12, yang ayat ke-13 itulah tanda-tanda kebesaran Allah bagi yang mengerti. Nah di sini ini proses berpikir itu ada apakah langsung menghasilkan pengertian ataukah di dalam doa kita menginginkan ilmu atau Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, itu pemahaman itu kan pemberian Allah seperti apa istilahnya hidayah lah seperti itu. Nah ini berpikirnya mong etok-etok berpikir wes penting mikir ben entuk pengertian atau memang mengerti itu adalah apa berpikir itu adalah jalan untuk mengerti ngoten mawon Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Simpel kok. Kalau saya memastikan bahwa pengertian datang dari berpikir enggak berani. Warzuqni fahma. Mikirnya dibalik sedikit, bukan menuju pengertian. Kuwi duwene apa dinggo, that's it. Orang ngerti apa-apa duwene akal, dinggo wae akale. Apakah ini nanti ya iya delok iya nek ora. Sepenting kan tidak menyanyiakan apa yang kita miliki. Udah simpel kuwi wae. Wis ora usah mikir aku entuk nek ngene engko makome nang kene iya rezeki kuwi kabeh wis ora usah ngoyak makom. Menggunakan apa yang kita miliki secara maksimal. Wis habis itu la haula wala quwata. Yuk. Kita tidak bisa memastikan apapun. Yang bisa kita yang bisa enggak ada yang bisa. Kalimat ini kuat banget kok. Tidak menyanyiakan apapun kuwi kuat banget itu. Tuhan tidak menciptakan apapun sia-sia. Artinya yang bisa menyia-nyiakan adalah manusianya. Tuhan kuwi ra ono sing sia-sia. Goblokmu kuwi kanggo. Kiremu kuwi kanggo. Ngopo nek ra ono wong kire, ra ono kesempatan wong sugih bersedekah. Kan lu tenan. Artinya kowe nek pas kiri, wah aku lagi kanggo iki nggo dikai sedekah rek kenceleng rek. Oke nek kowe lagi sugih, oh aku kanggo iso melu nguripi kancaku. Kabeh ono kanggone wis sae. Wis koruptor ya ono kok kanggone kok. Kudu ngunggahke ke beberapa tingkat iki. Nek dasare ya merugikan arep sugih bareng. Makmur bareng itu tadi. Tapi mesti ono kanggone. Jadi contoh buruk untuk anakmu. Wis lumayan ta kuwi. Jangan seperti Firaun, jangan seperti anu. Ya ngono ya.